Gitu. Oke. Luar biasa ya, teman-teman semuanya. Ini bermanfaat banget bagi saya sendiri. Dan Buya, kita ini sudah di penghujung acara, dan Buya menjawabnya dengan cepat. Saya langsung nih dapat begitu Buya bicara dengan kata-kata dari itu ya. Yang pertama tentang mati suri. Mati suri itu dari bahasa Arab. Mati, mayit atau mat, suri. Suri itu bentuk. Mati, dia sebenarnya belum benar-benar mati, tapi bentuknya persis seperti mati. Jantungnya seakan tidak berdenyut lagi. Saya sudah ketemu beberapa orang yang mati suri, dan betul dia sudah dimasukkan ke ruang jenazah, tiba-tiba dia dibawa ke alam yang tidak jelas, lalu nama dia nggak muncul di alam registrasi di alam sana. Maka dia turun lagi, pas ketika dia sadar, bangun, dia sudah di samping kirinya sudah jenazah. Tiba-tiba dia keluar dari... Berarti orang pilihan juga itu ya? Betul. Ya, tetangga Bang Dik juga di Bintaro. Ada yang begitu. Oke. Ya. Mimpi ketemu dengan orang tua. Mimpi ketemu, bahkan tidak hanya orang tua yang sudah wafat, itu benar. Dan Imam Ibn Qayyim jadi tandanya meneruskan apa pesannya, dia masih berpesan begitu ya? Bisa jadi pesan, bisa jadi dia sedang ingin berkabar bahwa inilah keadaan kami. Kadang-kadang dia cuma kasih senyum, kadang ada kalam yang muncul, dan itu sahih. Oke. Yang terakhir Buya, mati adalah rahasia Allah. Nah, apakah Buya dengan segala pengetahuannya bisa berprasangka baik tentunya? Ini adalah baik kematiannya. Kadang kita melihatnya dari jumlah yang nyolatin. Padahal saya belajar nih, banyak wali-wali Allah yang matinya nggak mau ngerepotin orang. Ya. Silakan Bu. Pertama, mati sebagai rahasia Allah tentang time, waktu. Kapan waktunya. Maka wali-wali Allah akan diberitahu kapan kematiannya jauh-jauh hari sebelum dia wafat. Jadi 40 hari katanya Bu ya, bahkan dibisikin mati lontar-lontar. Bahkan sebelum itu. Ada yang 100 hari. Bahkan Sayyidah Fatimah diberitahu 6 bulan sebelum wafat. Karena kewaliannya Sayyidah Fatimah adalah di atas semua kewalian yang ada. Sehingga dia diberitahu bakal langsung oleh Rasulullah SAW. Bukan melalui malaikat pemberi kabar. Dan saya ketemu beberapa guru saya yang wafat, dan dia mengabarkan ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang 2 tahun sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya, ada yang sehari sebelumnya, ada yang sesaat sebelum wafat. Maka saya akan pergi. Gitu ya. Jadi dia tahu saat dia akan berpulang. Itu mengenai time. Ya. Tanda-tandanya apa kan? Karena kalau orangnya banyak yang nyolatin, jangan-jangan ini Pak Camat. Itu lain lagi itu, ya. Mengenai ahwal kematian. Itu rahasianya, apakah dia husnul khotimah, su'ul khotimah? Kalau wali Allah, dia tidak butuh orang banyak. Tapi kalau seorang mukmin biasa seperti kita ini, mungkin kita akan menghitung dengan orang yang banyak. Kalau wali Allah meninggal, langsung dijemput Rasulullah. Masya Allah. Kalau orang mukmin biasa, amalnya sedikit, ya. Kalau waktu Rasulullah meninggal itu hanya sahabat-sahabatnya. Waktu Rasulullah meninggal, itu mulai dari keluarga, sahabat, semuanya menyolatkan. Cuma disolatkan di ruang beliau, jadi berganti-gantian. Sampai hari ketiga, puncaknya Sayyidina Abu Bakar pulang dari daerah, karena wafat Rasulullah di rumah anaknya, di rumah yang anaknya itu adalah istri Rasulullah. Ditunggu. Hanya Rasulullah yang boleh ditunggu sampai berhari-hari. Itulah dia, Rasulullah SAW. Baik, Buya, luar biasa Buya. Teman-teman semua, nanti kita pinginlah ada mutiara dari Buya untuk menutup tentang tamasya di alam barzah ini. Tapi teman-teman, saya juga pernah belajar, pernah membaca, bahwa ketika seorang wali mati, tidak semuanya diukur dengan yang menyolatkannya banyak. Karena boleh jadi seluruh wali-wali Allah ketika dia hidup ingin hadir sehingga kita tidak diberi kabar tentang kematiannya. Dia begitu berjejal di alam lain. Ya. Dan berhentilah kita menafsir itu semua. Itu karena hak prerogatifnya Allah. Buya, silakan mungkin sebelum saya baca puisi ini, Buya. Mungkin sebelum puisi, biar Bang Dik gak penasaran masalah orang banyak dan tidak banyak. Orang meninggal itu ada yang wali Allah umum, ada yang wali Allah khusus. Wali Allah yang khusus ini terbagi dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Jika yang meninggal wali Allah yang masyhur, maka yang nyolatin dia ribuan, bahkan mungkin jutaan. Tapi jika yang meninggal itu wali Allah yang mastur, yang banyak menyolatkan dia adalah
malaikat-malaikat, dan wali-wali tertentu saja. Berjejal datangnya. Iya. Kalau wali Allah umum mukmin biasa, mungkin dihitung dengan angka. Tapi wali-wali Allah yang mastur, yang masyhur ini, angka yang datang tidaklah penting. Bagi mereka yang penting adalah ketika wafat. Sudah jelas mau kemana, dijemput siapa, bersama siapa. Maka carilah ilmu tentang kita dengan siapa nanti di sana. Wallahu a'lam bishawab. Saya nambah satu, Bu ya. Orang suka berdoa itu mati, mudah-mudahan kita mati semua nih yang di channel juga dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang seperti apa tuh, Bu ya? Husnul, baik, sempurna, khatimah. Sempurna yang seperti apa? Ya. Husnul khotimah itu adalah keadaan terbaik. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Jadi jangan dibayangkan husnul khotimah itu harus mati di atas sejadah. Itu salah satu bentuk. Ada yang lagi sedekah, ada yang lagi haji umroh. Itu bentuk. Husnul khotimah itu adalah mati dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut mati husnul khotimah. Di luar itu, maka tidak disebut husnul khotimah. Meskipun dia mati di tanah haram, meskipun dia mati di masjid. Ya. Wow. Istimewa, Bu ya. Bu ya, terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Penjelasan yang luar biasa seperti episode berikut sebelumnya, Bu ya. Ini kali ini memang saya benar-benar senang sekali karena mempersiapkan ya, bukan berarti saya mau mati ya, tapi kalau Anda mau duluan silakan. Ini puisi dari channel Rumi Cafe Jakarta, bukan karya saya, dan ini memang adalah studio Rumi Jakarta, bukan saya juga. Betapa panjangnya perjalanan mencari Tuhan. Tidak serta-merta surga dan neraka dalam pandangan. Ada bekal yang harus dipersiapkan. Bukan makanan, bukan kendaraan, tapi hati yang tulus dalam keabadian.